Bab 383. Memangnya, tamu siapa, Umi? Tanyanya perlahan, namun nadanya mengeras seiring degup jantung yang tiba-tiba menggila. Herlina menjawab dengan tenang, polos tanpa curiga. Itu loh, tamu yang tadi kamu bilang tidak usah masuk. Dia katanya keluarga jauh. Tapi Umi lihat wajahnya baik, sopan, ya Umi izinkan duduk. Apalagi dia bilang kamu menolaknya, padahal dia datang jauh-jauh. Mata Azarin membelalak. Napasnya tercekat, seperti ada batu besar yang menekan dadanya. Umi, suaranya tertahan, kemudian sedikit meninggi. Umi membawa laki-laki itu masuk ke dalam rumah kita. Mbak Santi menatap Azarin sejenak, lalu cepat-cepat berpaling. Dia pun sedikit terkejut dengan reaksi majikannya tersebut. Herlina terdiam, terkejut mendengar nada suara Azarin. Matanya berkedip beberapa kali, wajahnya tampak bingung. Kenapa, Aza? Kenapa tidak boleh? Dia tamu, dan katanya keluarga jauh. Bukankah dalam Islam kita diajarkan untuk memuliakan tamu? Jawab Herlina, masih dengan nada heran, tak mengerti mengapa anaknya begitu terguncang. Azarin memejamkan mata sejenak, menenangkan gejolak yang meledak di dadanya. Tapi tak bisa. Tangannya bergetar. Dia nyaris tak percaya. Astagfirullahalazim. Desisnya pelan, tapi matanya kini berkaca-kaca. Mbak Santi tahu situasi mulai memanas. Alina yang sedari tadi duduk di ujung ranjang mulai memeluk lututnya, wajah mungilnya penuh tanya, matanya menatap ibunya yang kini menegang. Tak ingin sang gadis kecil terseret dalam ketegangan yang belum pantas dia pahami, Mbak Santi pun berjongkok perlahan, menatap Alina dengan lembut. 61. Sayang, ayo ikut Mbak ke dapur, ya. Mbak mau ambilkan buah semangka buat Alina, ujarnya sambil tersenyum kecil. Alina masih menatap ibunya, seperti tak ingin pergi, tetapi melihat tatapan Mbak Santi yang memohon, dia akhirnya mengangguk pelan. Mbak Santi segera menggandeng Alina keluar kamar, lalu menutup pintu perlahan. Suara klik dari pintu itu seolah menjadi aba-aba, dan pada detik itu juga, ledakan luka Azarin akhirnya pecah. Dengan napas memburu dan mata berembun, Azarin melangkah mendekat ke arah ibunya yang masih berdiri terpaku. Tangannya mengepal, wajahnya merah karena luapan emosi yang tak tertahankan. Umi tidak tahu siapa dia. Tanya Azarin kembali, suaranya parau, bergetar, seolah menahan jeritan yang terlalu lama terkubur. Herlina mengerutkan kening, bibirnya terbuka tapi tak bersuara. Dia bukan keluarga kita, Umi. Lanjut Azarin dengan suara tercekat. Dia mantan suami aku. Dia juga mantan suami Kak Alea. Lelaki itu bukan orang biasa. Adiknya, dan ibunya, mereka orang yang menyebabkan Umi seperti ini. Wajah Herlina langsung memucat. Dia mundur setapak, tubuhnya seperti kehilangan keseimbangan, sorot matanya kosong, seperti tersedot ke dalam kenangan yang kabur. Dia, gumam Herlina, nyaris tak terdengar. Dia orang yang aku tolak masuk ke rumah ini, karena dia bukan bagian dari hidup kita lagi, Umi. Dia orang asing. Suara Azarin meninggi, namun bukan karena benci semata, melainkan karena luka yang terlalu dalam, dan keletihan yang tak bisa lagi disembunyikan. Azarin mengusap wajahnya, mencoba menahan air mata yang tumpah. Dia mengucap istighfar berkali-kali, seolah meminta hatinya untuk bertahan, untuk tetap waras di tengah kekacauan yang kembali menghantam. Napasnya memburu, dadanya naik turun. Tanpa menunggu respon Herlina yang masih membeku, Azarin meraih cadarnya di tepi ranjang, memakainya kembali dengan gerakan cepat. Langkahnya mantap keluar kamar, seolah membawa bara dalam dada. Begitu memasuki ruang tamu, matanya langsung mengarah pada sosok jenderal yang masih duduk santai di kursi kayu. Sekilas, mata mereka bertemu, tapi yang terpancar dari mata Azarin hanyalah ketegasan yang tak bisa ditawar.
Silakan pergi dari rumah ini, ucap Azarin dengan tenang, tapi tiap katanya menamparkan. Jenderal mengangkat wajahnya, terdiam sesaat. Dia tidak menduga Azarin akan secepat itu muncul dan setegas itu. Aku tidak ingin memperpanjang apapun, apalagi di depan Umi yang sedang sakit. Silakan keluar. Kita tidak punya urusan. Masih terduduk, Jenderal menatap lekat perempuan yang dulu pernah mengisi hidupnya, kini berdiri dengan sorot mata yang dingin dan punggung yang kokoh. Tidak ada lagi ruang baginya di mata Azarin. Aku mohon, ucap Azarin satu kali lagi. Pergilah. Jenderal masih berdiri di dekat kursi kayu tua yang baru saja dia duduki. Wajahnya menegang, rahangnya mengeras, namun suaranya berusaha tetap tenang meski dalam hatinya ada letupan yang tak kalah nyaring. Aku tidak datang untuk membuat keributan, Asa. Aku hanya ingin bicara. Sekali saja. Kamu tak pernah memberi ruang untukku. Sejak dulu. Azarin menghela napas panjang, menatap keluar rumah sejenak seolah menahan badai yang mengaduk dadanya. Tapi kemudian matanya kembali menatap lurus, tajam dan penuh tekad. Berbicara. Liri Azarin, namun nadanya syarat ketegasan. Apa yang ingin kamu bicarakan? Bahwa kamu menyesal. Bahwa semua hanya kesalahan masa lalu. Atau kamu ingin mengulang luka yang sama, dengan kata 62. Kata manis yang tak pernah kamu tepati. Jenderal terdiam. Maaf, tapi berbicara tak akan mengubah masa lalu jadi masa depan. Suara Azarin kini naik satu nada, bulat dan bulat penuh pendirian. Dan aku bukan perempuan yang bisa kamu datangi semaumu, pergi semaumu, lalu berharap aku membuka pintu seperti ini tidak pernah terjadi apa-apa. Aku masih istri orang, Jenderal, lanjutnya, menekankan setiap kata. Tanpa embel-embel, mas yang biasa terdengar. Dan meski dunia membenciku, meski rumah tanggaku retak, aku masih menjaga apa yang harus aku jaga. Aku tidak membenci kamu, tapi aku mencintai diriku sendiri lebih dari masa lalu yang kamu bawa. Jenderal memejamkan mata sejenak. Kepalan tangannya mengendur, namun perasaannya tetap kacau. Tak ada ruang di sini. Tak ada pintu yang akan terbuka. Tidak lagi. Azarin melangkah maju sedikit, mengurangi jarak mereka, namun masih menjaga batasnya. Lalu dengan suara pelan, namun menggetarkan, dia berkata, aku mohon, pergilah, sebelum aku memanggil aparat desa untuk menghakimimu di rumah ini. Aku tidak suka kekerasan, tapi jika kekerasan itu melindungi diriku dan anakku, maka akan aku lakukan. Dia mengalihkan pandangan sejenak, menahan air mata yang menggenang di ujung matanya. Tapi bukan air mata rindu, bukan air mata sayang. Itu air mata kecewa, yang sudah tak ingin lagi dilihat oleh siapapun. Silakan pergi, dan jangan pernah kembali ke rumah ini lagi. Angin siang berembus pelan melewati celah jendela yang terbuka setengah. Suara dedaunan berdesir seolah ikut menyaksikan ketegangan yang tak bisa lagi dibendung di ruang tamu sederhana itu. Aku mencintaimu, Sa, ujar Jenderal perlahan namun penuh desakan emosi. Matanya menatap lurus ke arah Azarin, penuh luka yang dipelihara bertahun-tahun. Dari dulu sampai sekarang. Apa kita tidak ada kesempatan lagi, untuk bersama? Azarin menghela napas panjang. Tangannya mengepal di balik mukena, berusaha tetap tenang, namun kesabarannya jelas berada di ujung tanduk. Dia mendongak, menatap pria yang berdiri tak tahu diri di ambang batas kesadarannya. Aku tidak mencintaimu. Suaranya datar, namun tajam. Aku mencintai suamiku. Din Argatama. Sampai detik ini. Matanya berkilat, wajahnya kaku di balik cadar yang dia kenakan. Kalimat itu bagai palu yang menghantam dada Jenderal, namun dia tetap berdiri di sana, mencoba bertahan dalam luka yang sudah lapuk. Tapi apa bedanya aku dengan Din? Balas Jenderal, suaranya sedikit meninggi,
karena tak mampu lagi menahan gejolak hatinya. Dia mengkhianatimu, bukan? Sama sepertiku dulu. Tapi kenapa kamu masih mencintainya? Kenapa dia bisa diberi kesempatan? Tapi aku tidak. Azarin menunduk sejenak, lalu tersenyum miring, bukan senyum bahagia, tapi senyum getir, senyum yang lahir dari luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Jangan samakan dirimu dengan dirinya. Suaranya dingin, begitu tajam hingga nyaris memecah keheningan. Kamu sadar menikahi kakak kandungku, kamu sadar menyentuh tubuhnya. Kamu bangun rumah untuk dua perempuan bersaudara, satu kamu jadikan istri, satunya kamu jadikan pelampiasan perasaan. Kamu tahu itu salah dalam agama, tapi kamu tetap lakukan. Bahkan sampai membuatnya hamil. Ucapannya tersendat, bukan karena ragu, tapi karena luka lama kembali menganga. Azarin mengangkat kepalanya, menatap langsung ke arah jenderal dengan mata yang mengandung bara. Sementara suamiku, dia tak pernah meniduri siapapun. Tak satu perempuan pun. Dia menikahi wanita lain karena tekanan, karena sebuah kesalahpahaman yang bahkan dia sendiri sesali. Jenderal tak bisa berkata-kata. Bibirnya terbuka, tetapi tak ada suara yang keluar. Matanya berkedip pelan. 63. Terpaku oleh kenyataan yang menamparnya lebih keras dari kemarahan Azarin sendiri. Azarin menarik napas panjang, menguatkan suaranya untuk terakhir kali. Silakan pergi dari sini, Jenderal. Aku tidak ingin mengungkit masa lalu. Anakku butuh rumah yang sehat, bukan rumah yang dihantui ketegangan. Aku tidak bisa memberinya ketenangan jika kamu masih berdiri di ambang pintuku. 64. Za, tenang, nak. Suara Herlina memecah ketegangan. Lembut, hangat, namun jelas terdengar gugup. Azarin berbalik menatap ibunya. Matanya merah, napasnya memburu, dadanya naik turun menahan emosi yang terlanjur menumpuk sejak pria itu melangkahkan kaki ke rumahnya. Gimana aku bisa tenang, Umi? Suaranya serak, tapi tak kehilangan ketegasannya. Dia masuk ke rumah ini, atas dasar apa? Atas nama silaturahmi. Nada bicaranya naik turun, seperti gelombang laut yang sedang pasang. Dia ngaku sama Umi sebagai keluarga jauh. Dia bahkan gak sadar, atau mungkin pura-pura lupa, siapa yang sudah membuat Umi kehilangan ingatan. Karena siapa, Umi? Dia. Tangan Azarin menunjuk jenderal yang masih berdiri di ujung ruangan dengan wajah kaku, karena adiknya. Karena ibunya. Mereka yang kasih obat itu ke Umi, hingga sekarang Umi gak ingat setengah dari hidup kami. Azarin menunduk sejenak, menenangkan suaranya, lalu kembali menatap jenderal dengan dingin. Dan sekarang dia datang, dengan santainya ingin bersilaturahmi. Bersilaturahmi. Untuk apa? Untuk mengundang fitnah ke dalam rumahku. Mengusik rumah tanggaku yang masih berdiri dengan satu kaki. Dia menggeleng, pelan namun tegas. Tidak. Aku tidak menerima bentuk silaturahmi apapun yang bisa menghancurkan harga diriku. Tangannya terulur, menunjuk ke arah pintu depan yang masih terbuka. Silakan pergi dari rumah ini, Saudara Jenderal Arsyad Yareng terhormat. Pintu rumah saya terbuka lebar untuk Anda melewatinya. Suara Azarin seperti cambuk yang menghantam punggung jenderal. Tegas, jelas, dan tak menyisakan ruang tawar-menawar. Herlina mendekat, mencoba menenangkan dengan meletakkan tangannya di pundak Azarin, lalu memeluknya dari samping. Tubuh ringkihnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena terjebak antara masa lalu dan masa kini yang tak pernah berhasil dia jembatani. Sudah, Za, kasihan janinmu, nak. Jangan terlalu emosi. Kasihan juga Alina, dia tak tahu apa-apa. Jangan jadikan rumah ini tempat teriakan, rumah ini harus tenang, harus damai. Tapi Azarin menggeleng, dengan suara parau yang tertahan. Selama pria ini masih di sini, Umi,
Aku gak akan bisa tenang. Aku tidak bisa berpura-pura baik-baik saja dengan masa lalu yang pernah menelanjangiku dari segala arah. Tidak di depan anakku. Tidak di dalam rumah ini. Mata Jenderal memerah, hatinya seperti diremukkan dari dalam. Suara napasnya mulai berat, dan dia akhirnya menunduk, seolah menyerah pada kenyataan yang berkali-kali menghantam dadanya. Telapak tangannya mengepal di sisi tubuh. Dia berbalik hendak pergi, namun beberapa langkah sebelum mencapai ambang pintu, dia berhenti. Kepalanya menoleh sedikit, suaranya serak namun tegas. Aku tetap menunggumu, Za, sampai kapanpun. Aku tidak akan menikah dengan wanita manapun. Aku hanya ingin kamu. Azarin terdiam. Namun senyum miring perlahan terbit dari balik cadarnya. Dingin. Penuh luka yang disamarkan dalam ketegasan. Menunggulah, jika itu yang kamu inginkan, ucapnya lirih tapi tajam. Tapi perlu kamu tahu, aku tidak akan pernah kembali ke dalam lubang buaya. Napas Jenderal terdengar menyesak. Aku tahu, kedengarannya angkuh. Tapi kamu tidak tahu perjuangan yang harus kulalui untuk keluar dari gelap yang kamu ciptakan. Luka dan trauma yang kamu wariskan padaku, tidak bisa sembuh hanya karena kamu. 65. Sekarang menyesal. Lanjut Azarin dengan tegas, tetapi membuat dadanya berdenyut sakit. Dia mendekat satu langkah, cukup hingga suara lembutnya terdengar jelas, namun tetap menjaga jarak aman antara mereka. Jika seumur hidupmu kamu tetap ingin menunggu, maka tunggulah. Tapi jangan pernah menuntut aku untuk menoleh. Karena sejak kamu memilih kakakku, sejak kamu diam-diam membangun rumah dengannya dan menyambut malam bersamanya, sementara aku, bahkan untuk disentuh pun tidak kamu kehilangan hak atas hatiku. Mata Jenderal bergetar. Suaranya tertahan, seperti ingin menangis namun gengsi yang tertanam terlalu dalam menahannya. Za. Lirihnya, bukankah semua orang layak mendapatkan kesempatan kedua? Bukankah manusia bisa berubah? Kenapa seolah aku tidak pernah layak? Azarin terdiam sesaat. Angin tipis masuk lewat sela jendela kayu tua, menggoyang-goyangkan tirai renda berdebu di ruang tamu itu. Dia menarik napas, lalu menjawab dengan sorot mata yang tak goyah. Aku tidak menyangkal bahwa setiap manusia bisa berubah. Tapi perubahan bukan tiket gratis untuk kembali mengambil sesuatu yang pernah kamu hancurkan. Dia menghela napas dalam, lalu berkata, kesempatan kedua hanya pantas diberikan pada mereka yang tak pernah menjadikan cinta sebagai lelucon. Kamu tahu bedanya kamu dan Din. Kamu punya 3 tahun penuh untuk menemaniku, memelukku, menyayangiku, tapi kamu memilih untuk tidak menyentuhku sekalipun. Nada suaranya mulai bergetar, bukan karena takut, tapi karena luka yang dipendam terlalu lama. Aku tidak menyesal berpisah darimu. Tapi aku menyesal pernah percaya bahwa dirimu akan melindungiku dari semua cacian ibumu, hinaan keluargamu, yang menyebutku wanita mandul. Kamu diam. Kamu biarkan aku runtuh sendiri. Azarin menatap lurus padanya, dengan pandangan yang tak memberi ruang harapan. Dan sekarang kamu datang, membawa kalimat manis dengan baju bersihmu, berharap aku lupa segalanya. Tidak, Jenderal. Kamu bukan hanya pernah menyakitiku, kamu pernah membunuh harga diriku. Dan aku tidak akan pernah kembali menjadi perempuan yang tak dihargai di rumahnya sendiri. Hening. Jenderal tak berkata apapun lagi. Napasnya berat. Wajahnya penuh warna yang tak bisa dijelaskan, marah, sedih, putus asa, dan cinta yang terlambat datang. Pergilah, nak, ucap Herlina lirih namun penuh ketegasan keibuan. Sebelum perdebatan ini menjadi bahan gunjingan satu kampung. Di sini, sendok jatuh saja bisa jadi bahan obrolan, apalagi suara tinggi yang keluar dari rumah perempuan tanpa laki-laki. Jenderal diam. Kepalanya menunduk dalam,
Menelan kenyataan pahit yang terus menamparnya sejak pertama kali dia menginjakkan kaki di desa itu. Dia menarik napas panjang, lalu mengangguk perlahan. "Terima kasih, Bu, atas ide yang sangat enak tadi," ujarnya, mencoba mencairkan suasana dengan senyum tipis, meski wajahnya nyaris retak karena menahan getir. "Dan maaf, karena saya datang dengan cara yang tak pantas. Saya tahu, saya salah. Tapi saya hanya ingin melihatnya. Satu kali lagi." Herlina membalas dengan anggukan kecil, Tolk ada senyum, namun ada tatapan penuh simpati yang menemeluk kepergian pria itu. Dia tahu, luka tak selamanya harus dijawab dengan kemarahan, kadang cukup dengan memberi jalan bagi yang ingin pergi. Jenderal melangkah keluar, berat dan perlahan. Suara sepatu kulitnya beradu dengan kerikil halaman, menggema pelan seperti gema penyesalan yang tertahan. Mobil hitamnya masih terparkir di bawah pohon mangga yang rindang. Beberapa warga yang melintas menatapnya dengan rasa ingin tahu, namun jenderal hanya membalas dengan anggukan dan senyum sopan. 66. Begitu dia duduk di balik kemudi, dia mengusap wajahnya, keringat atau air mata, tak ada yang tahu. Tapi sejurus kemudian, satu tetes bening akhirnya lolos, menyusuri lekuk wajahnya yang lelah. Tanpa kata, dia memutar kunci mobil dan perlahan meninggalkan rumah itu, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang tak bisa lagi dia sentuh. Sementara itu, di dalam rumah, Azarin terduduk di kursi kayu yang sama, tubuhnya bersandar lemas, seolah semua tenaga telah tersedot habis. Cadarnya telah dilepas, membuatnya bisa menarik napas panjang dan dalam, namun tetap saja, hatinya terasa sesak. Pandangannya kosong, mengarah ke pintu yang baru saja dia tutup rapat, bukan hanya pintu rumah, tapi juga pintu yang menutup masa lalu. Herlina menghampiri perlahan, lalu duduk di sisi putrinya. Jemarinya yang mulai keriput menyentuh lembut tangan Azarin, menyalurkan ketenangan dalam diam. Suaranya kemudian terdengar, pelan namun syarat makna. Dalam Al-Quran, Allah memuji Nabi Ibrahim, bukan karena kekuatan atau kekayaannya, tapi karena adabnya pada tamu. Herlina terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Ketika ada tamu yang datang, Nabi Ibrahim menyuguhkan makanan terbaik, padahal dia belum tahu siapa tamunya. Bahkan, tamunya adalah malaikat yang datang membawa kabar besar, juga azab bagi kaum yang durhaka. Azarin menoleh, menatap sang ibu. Matanya masih menyisakan sisa-sisa kemarahan, tapi juga dipenuhi keraguan. Tapi tamu itu bukan malaikat, Umi. Dia adalah luka yang kembali datang membawa racunnya sendiri. Herlina mengangguk perlahan, lalu menatap putrinya dalam-dalam. Umi tidak sedang membelanya, Umi hanya ingin mengingatkan, kita tak pernah tahu siapa yang Allah datangkan dalam hidup kita hari ini. Bisa jadi dia ujian, bisa jadi pelajaran, atau bahkan peringatan. Dia mengelus punggung tangan Azarin yang dingin. Menolak silaturahmi, boleh. Melindungi diri, wajib. Tapi jangan biarkan dendam merusak ketenangan hatimu. Jenderal memang tamu tak diundang, tapi kamu sudah menjaganya dengan adab, walau hatimu terbakar. Itu cukup, itu sudah cukup. Azarin terdiam. Matanya memerah, bukan karena sedih, tapi karena pelajaran yang baru saja ditorehkan ibunya di hatinya. Bukan penghakiman, bukan larangan, tapi nasihat, yang sejuk seperti air hujan di kemarau panjang. Suasana rumah kembali sunyi, hanya suara detak jam dinding yang pelan namun terasa keras di telinga. Mereka, Umi. Suara Azarin akhirnya pecah, pelan, namun penuh luka. Apa aku salah? Apa aku keterlaluan tadi, mengusir dia seperti itu? Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar, tapi syarat dengan emosi yang menyesakkan. Herlina menoleh perlahan, menatap putrinya yang kini terlihat rapuh meski sebelumnya berdiri tegar. Ada gelombang rasa di mata perempuan parubaya itu, campuran simpati,
kekhawatiran, dan kasih sayang seorang ibu yang tak bisa diukur dengan kata. Herlina meraih tangan putrinya, menggenggamnya hangat, lalu mengusap punggungnya pelan. Umi tidak akan berkata kamu salah. Karena apa yang kamu lakukan tadi bukan lahir dari kebencian, tapi dari luka. Dan luka yang kamu punya, terlalu dalam untuk bisa kamu diamkan saja. Azarin menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi kenapa ya, Umi, setelah aku begitu menarah, hatiku justru terasa sesak. Seolah ada yang belum selesai. Herlina tersenyum kecil, walau senyum itu lebih terlihat seperti tarikan lirih di wajah lelahnya. Karena kamu perempuan baik, Perempuan yang tahu batas. Yang tahu mana yang boleh dibiarkan dan mana yang harus dihentikan. Tapi kamu juga manusia, Nak, dan manusia, pasti punya sisi yang tak ingin menyakiti siapapun. Azarin tak menjawab. Air matanya jatuh satu persatu, mengalir diam-diam di pipinya. 67. Marahmu tadi wajar. Bahkan Umi, seandainya berada di posisi kamu, mungkin sudah berbuat lebih keras dari itu. Lanjut Herlina. Tapi izinkan Umi mengatakan satu hal, saat kamu merasa amarahmu benar, jangan sampai kamu lupa bahwa kebenaran tetap harus disampaikan dengan adab. Dan kamu sudah melakukannya, Kamu tidak membentak, tidak mengusir dengan tangan, tidak memalukan dia di depan orang banyak. Kamu hanya mempertahankan batas. Dan itu tidak salah. Azarin terisak pelan. Bahunya bergetar menahan napas yang sudah tak beraturan. Sementara Herlina tetap mengelusnya pelan, lembut seperti angin yang membelai daun. Kamu sedang hamil, Nak. Suara Herlina kembali pelan. Jangan biarkan amarah mendekam terlalu lama dalam tubuhmu. Janin itu, dia bukan hanya makan dari apa yang kamu beri, tapi juga tumbuh dari apa yang kamu rasakan, beri dia ketenangan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu kuat untuk memilih damai. Azarin memeluk perutnya dengan kedua tangan. Dada itu terasa sesak, tapi juga hangat. Perlahan dia mengangguk dalam tangis yang tertahan. Terima kasih, Umi. Liribnya. Herlina mengusap kepala putrinya, mencium ubun-ubunnya dengan lembut. Kamu tidak salah, Kamu hanya perempuan yang sedang berjuang, untuk menjaga cintanya, marwahnya, dan anak-anak yang akan tumbuh dari rahim yang kuat. Di sebuah ruangan sederhana yang menyatu dengan pos Babinsa di pinggiran desa, Jenderal duduk bersandar di kursi besi yang mulai berkarat. Jaket kulitnya masih menyimpan aroma debu jalanan dan asin yang tadi memalukan. Matanya sayu, wajahnya murung, seperti pria yang baru kehilangan medan tempur, bukan karena luka, tapi karena hati yang ditolak mentah-mentah. Di hadapannya, Mas Dayat, seorang babinsa bertubuh gempal dengan kumis tebal, sedang duduk santai dengan rokok terselip di antara jari. Asap tipis mengepul, melingkar pelan di udara, menambah suasana yang makin buram. Jadi, segitu doang perjuanganmu? Tanya Mas Dayat sambil terkekeh geli. Dari Jakarta kamu datang, niatnya mau nyambung silaturahmi, malah disambut Asin. Wajahmu tuh, bro, mirip banget sama sandal jepit hilang sebelah. Jenderal mendengus. Aku gak marah karena ditolak, Mas. Aku cuma kecewa. Harapanku kandas. Dia tetap tegas, tetap dingin, bahkan gak mau dengar sepatah kata dariku. Suaranya dalam, nyaris tenggelam dalam gumaman hujan yang mulai menitik di luar. Mas Dayat menyandarkan tubuhnya ke dinding, menyeringai. Ya itu tandanya kamu masih manusia, Endral. Kalau gak kecewa, berarti hatimu udah mati. Mas, seriuslah. Jenderal mengusap wajahnya. Aku bener-bener gak tahu harus bagaimana lagi. Aku pikir, mungkin masih ada celah. Tapi ternyata, temboknya udah setinggi langit. Mas Dayat menghembuskan asap,
lalu tiba-tiba menoleh. Kamu percaya hal mistis, gak? Jenderal mengernyit, jelas tidak mengerti arah obrolan itu. Mistis. Iya, jawab Mas Dayat santai. Dukun, pelet, susuk, gitu-gitulah. Enggak. Jenderal menggeleng cepat. Aku orang lapangan, Mas. Dididik pakai logika dan akal. Hal mistis itu bukan jalanku.